Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, dan terutama yang sedang mengikuti acara Family Altar GBI Medan Pelaja yang berada di rumah. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk menyanyikan sebuah lagu Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Oh, Rabbana makasih karala bala bara 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 bala makasih kara bara 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 bara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-berkat-Mu, atas penyertaan-Mu yang sempurna kepada kami. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami dalam persekutuan Family Altar malam hari ini. Kami boleh berhimpun, dan saudara-saudara kami yang sedang berada di rumah masing-masing mengikuti acara ini, Tuhan berkati semuanya, urapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh benar-benar Tuhan menerima anugerah Tuhan dari pemberitaan firman Tuhan. Bapa, kami serahkan acara pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema malam ini adalah menjadi senjata kebenaran. Sebelum kita membahas tema ini, saya ingin mengajak saudara membuka Alkitab dari Roma 6 ayat 13
Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun ini mulai bulan 9 yang lalu kita telah mengikuti tahun baru orang Yahudi, yaitu tahun Rosh Hashanah, tahun P Alef, tahun 5781. Saya mendapat berkat dari perayaan Rosh Hashanah ini yang tertulis terutama di dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 22. Berkat pertama yaitu bahwa umat Tuhan datang ke rumah Tuhan, bersorak-sorai, memuji Tuhan, bersukacita, berbahagia karena mereka bertemu dengan Allah di rumah Tuhan. Yang kedua, orang Yahudi diperintahkan untuk meninggalkan sebagian daripada hasil panen mereka untuk orang-orang miskin yang tidak punya ladang, yang kurang penghasilannya, dan untuk orang-orang asing yang tidak memiliki ladang dan pendapatan. Artinya Tuhan memerintahkan umatnya supaya benar-benar memperhatikan orang-orang miskin, berbagi dengan orang-orang miskin. Dan berkat yang ketiga, mereka selalu mencatat segala perbuatan-perbuatan baik mereka dan perbuatan-perbuatan jahat mereka, kegagalan mereka selama setahun berlalu. Ketiga pokok hal ini menjadi pelajaran bagi kita atau contoh bagi kita supaya kita benar-benar melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka marilah kita membahas tema kita malam ini, bagaimana menjadi orang benar. Tadi sudah kita baca Roma 6 ayat 13. Dalam Roma 6 ayat 13 ini ada dua kata yang sangat penting kita perhatikan, kita pikirkan, kita renungkan. Yang pertama, kata mele, bahasa Yunani. Kata mele artinya dipergunakan. Dalam Roma 6 ayat 13 ini, kata mele disebut dua kali. Yang pertama dalam arti negatif. Karena sebelum mengenal Tuhan Yesus, sebelum menerima Tuhan Yesus, hidup kita selalu berada dalam dosa. Kita selalu suka melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak pernah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetapi kita selalu melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu untuk melakukan dosa. Orang yang suka melakukan dosa disebut menjadi orang yang mati.
Mati pertama, mati rohani, karena berpisah dari Tuhan. Tapi kata mele yang kedua dikatakan Paulus, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu untuk dipakai Allah, dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal kebenaran. Yang kedua yang perlu kita ingat, kita dengar, perhatikan dari ayat ini, yaitu kata dikaiosune, righteousness, kebenaran. Jadi kata mele dan dikaiosune adalah tema kita, tuntunan bagi kita, supaya kita dipergunakan untuk hal-hal yang benar. Dipergunakan Tuhan. Karena Tuhan yang tahu menuntun kita melakukan segala kebenaran. Nah, masalahnya sekarang, apa itu kebenaran? Kita tidak jelas. Tapi saya mendapatkan dua hal dari Perjanjian Lama yang bisa menjelaskan kata kebenaran ini. Yaitu, pertama, kata sadak. Kata sadak berarti to be righteous, menjadi benar. Dalam Perjanjian Lama sangat ditekankan bagaimana umat Tuhan supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kita tahu tidak seorang pun manusia yang hidup benar di hadapan Tuhan. Nanti akan dijelaskan lagi. Yang kedua, setelah kata sadak dipakai kata kados. Kados artinya suci, kudus, tidak bercela. Sebenarnya kata sadak dan kados itu hanya menjadi milik Tuhan. Kenapa menjadi milik Tuhan? Dalam Mazmur 143 ayat 2 dikatakan bahwa tidak seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Dan hal yang serupa dipakai oleh Rasul Paulus. Dalam Roma 3 ayat 4 disebutkan oleh Rasul Paulus bahwa manusia adalah pembohong. Kata manusia, dia tidak mengatakan sianu, tapi manusia secara global adalah pembohong. Dalam ayat 10 dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan kemudian dalam ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Saudara dan saya telah berbuat dosa. Jadi kata sadak dan kados sangat jauh dari kita. Sangat jauh. Bukan milik kita. Itu hanya milik Tuhan. Tapi bagaimana yang dikatakan di sini supaya kita menyerahkan seluruh anggota-anggota tubuh kita untuk dipergunakan Allah untuk kebenaran? Paulus berkata dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia artinya apa? Kita tidak layak, tidak mampu untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi Tuhan berikan. Dalam ketidakmampuan kita menjadi orang suci, dalam ketidakmampuan kita menjadi orang benar, Tuhan membenarkan kita.
melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang sudah mengorbankan nyawanya, mati bagi kita, bangkit bagi kita, cuma-cuma diberikan. Itulah kasih karunia, anugerah. Bukan hasil usaha kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena kasih karunia, pemberian Allah semata-mata. Maka beranjak daripada kasih karunia ini, kita dituntun oleh Tuhan hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita yang tidak sempurna dijadikan sempurna. Kita orang berdosa menjadi orang seperti yang tidak berdosa. Kita diselamatkan, kita bisa kembali bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Allah. Karena apa? Ada kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas diberikan Tuhan kepada kita orang berdosa ini. Bagaimana caranya supaya kita dipakai sebagai senjata kebenaran? Ada 4 hal yang saya catat yang akan saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, hidup baru. Hidup baru bukan hari ini saja. Setiap hari harus diperbarui. Rasul Paulus berkata supaya kita diperbaharui setiap hari. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, Tuhan Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Jadi supaya kita berbuah dalam hidup kita, itulah tujuan Tuhan. Itulah menjadi jalan bagi kita sebagai senjata Allah, senjata kebenaran. Tinggal di dalam Tuhan, di dalam pokok anggur yang benar. Setiap hari kita diperbaharui, kita menerima makanan rohani dari pokok itu. Kita mendapat pengajaran dari pokok itu. Sampai akhirnya kita bisa berbuah. Dan buah kita adalah buah kebenaran. Buah yang disukai oleh Tuhan. Itulah bila kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, membangun komunikasi dengan Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42, Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang terkenal punya suami banyak. Karena perempuan itu terus mendengarkan Tuhan Yesus. Bila tidak cocok di hatinya, dikatakannya kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus menjelaskan kepada dia. Sampai akhirnya bagaimana perempuan itu mengutarakan tentang penantian mereka terhadap Mesias. Pada puncak pertemuan mereka, ketika Yesus berkata dalam ayat 26, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Akulah Mesias itu yang kalian nanti-nantikan itu. Tidak perlu kalian ke Yerusalem menyembah Tuhan, tidak perlu ke Gunung Gerizim. Sekarang engkau sudah bertemu dengan aku. Akulah Mesias itu. Nah, kita lihat reaksi perempuan itu. Ketika dia mendengarkan pernyataan Yesus, akulah dia Mesias itu. Perempuan itu langsung tidak peduli dengan air dari sumur Yakub. Tempayannya ditinggalkannya, diletakkan di situ. Lalu pergi lari ke kota tanpa merasa malu. Dia berteriak-teriak. Dia membuat suatu perhatian bagi banyak orang. Sehingga banyak orang yang mendengarkan dia dan kemudian diajak kepada Tuhan Yesus. Itu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena perempuan berdosa itu siap membangun komunikasi dengan Yesus, siap mendengarkan, siap merenungkan,
siap menerima setiap perkataan yang dikatakan, disampaikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Bagaimana kita cara membangun hubungan dengan Tuhan? Kita kan tidak ketemu dengan wajah Yesus sekarang. Secara rohani iya, secara roh. Tapi secara fisik, maka ada Alkitab. Di dalam Alkitab semua bisa kita temukan, kita lihat bagaimana pengajaran Tuhan Yesus. Mari kita baca Alkitab setiap hari. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Rajinlah dengar firman Tuhan. Renungkan firman itu, supaya hubunganmu dengan Tuhan semakin baik, semakin berkualitas, mengalami sesuatu perubahan di dalam hidup, diperbaharui terus-menerus. Rajinlah berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dalam bahasa roh, memuji Tuhan, melakukan pujian penyembahan. Itulah usaha kita untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Yang ketiga, taat. Taat pada kehendak Tuhan. Seperti lagu tadi, ku ikut kehendak. Apa iya? Taatkah kita mengikuti Tuhan selama ini? Saya tahu bukan sesuatu yang gampang mentaati firman Tuhan. Banyak tantangan, banyak hal yang belum mampu kita terima atau diterima oleh masyarakat atau keluarga kita tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, tinggalkan ini. Tapi kita masih dipengaruhi kiri kanan, pikiran kita, perasaan kita, ego kita. Sehingga kita tidak pernah mampu taat pada firman Tuhan. Taat itu sangat penting. Tuhan Yesus, kenapa dia jadi juru selamat kita? Karena dia taat kepada Bapa yang mengutus dia. Dia tahu apa yang akan dia alami. Tapi dia ingat, dia harus taat kepada Bapa. Supaya kita, dunia ini selamat. Punya pengharapan, kembali mengenal Tuhan. Kembali menerima Tuhan. Dan bergaul kepada Tuhan. Dan akhirnya diselamatkan. Abraham taat akan panggilan Tuhan. Abraham tidak tahu kemana dia akan diutus, dibawa. Tapi karena dia tahu Tuhan yang memanggil dia, maka dia taat. Dan banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang lain, nabi-nabi yang taat atas panggilan Tuhan. Yang terakhir, mendengar panggilan Tuhan. Mendengar. Tadi saya sudah singgung Abraham. Abraham mendengar panggilan Tuhan. Dia tidak melihat wajah Tuhan, tapi mendengar suara itu. Dia tahu, bisa membedakan siapa yang memanggil dia, siapa yang menyuruh dia. Ibrani 11 ayat 8 dikatakan Abraham taat ketika ia dipanggil Tuhan meninggalkan Ur Kasdim. Abraham taat. Lalu Yesaya sebagai nabi, sebagai nabi, dia mendengarkan suara Tuhan. Dia berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yang pertama, siapakah yang akan kuutus? Saya berpikir, loh selama ini aku rupanya belum diutus. Tapi dengan panggilan itu, dengan kejadian-kejadian yang dilakukan Tuhan kepadanya, mulai berubah pola pikirnya. Siapakah yang mau pergi untuk aku, kata Tuhan. Lalu apa kata jawaban Yesaya? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Itulah jawaban Yesaya, responnya. Bagaimana dengan saudara? Apa responmu? Apakah pernah mendengarkan panggilan Tuhan?
ini saatnya bahwa saudara dan saya harus mendengarkan panggilan itu. Apa jawab Tuhan? Pergilah. Ketika Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Tuhan berkata, pergilah. Dan Paulus memberi jawaban, celakalah aku bila tidak memberitakan Injil. Nah, kita lihat itu. Orang tidak memberitakan Injil sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Paulus berkata, celakalah aku bila tidak memberitakan Injil. Mari, berikan anggota-anggota tubuh dipakai menjadi alat senjata kebenaran. Tetaplah hidup baru, bangun hubungan dengan Tuhan, taat pada Tuhan, dan dengarkan panggilan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Terima kasih buat tema malam ini yang sudah kami bahas dari firman Tuhan. Hamba sudah sampaikan firman itu. Roh Kudus, meteraikanlah firman-Mu dalam hati setiap saudara-saudara kami yang sudah mendengarkannya. Dan biarlah kami benar-benar menjadi pelaku firman-Mu, dipakai menjadi senjata kebenaran. Biar kami, walaupun belum hidup sempurna dalam kebenaran seperti Tuhan, tapi karena oleh anugerah Tuhan, Engkau mengangkat kami dan mau memakai kami untuk memenangkan dunia ini. Inilah kami Tuhan, utuslah kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman-Mu sudah disampaikan. Amin. Saudara-saudara, selamat malam. Selamat sehat. Jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan.